pengaruh buruk budaya asing yang bertentangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam yang berjudul Pentingnya Pendidikan Islam di Kaula Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, nama kelompok yang terdiri dari yang pertama ada saya sendiri, yaitu Hanifah Yogi Noviana dengan NIM 122000036. Yang kedua ada Miftahul Zanah dengan NIM 122000531. Yang ketiga ada Nur Wahyuni dengan NIM 122000985. Yang keempat ada Fatia Fianka dengan NIM 122001500. Selanjutnya, kami akan membahas untuk bab 1 terdapat pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Pendahuluan. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia. Dengan adanya pendidikan, maka kita akan bisa berkembang. Menurut Malik, pendidikan agama Islam merupakan pelatihan yang memberikan informasi dan membentuk mental, karakter, dan kemampuan anak dalam mengamalkan ajarannya. Di Indonesia mayoritas beragama Islam, tetapi saat ini umat Islam dalam kondisi yang memprihatinkan untuk memahami Islam, khususnya pada kaum muda atau kaum milenial. Oleh karena itu, kami mencoba untuk membahas tentang pentingnya pendidikan Islam di kaula muda. Pada pembahasan sebelumnya, maka terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa sih hakikat pendidikan Islam dalam pengertian dan tujuannya? Yang kedua, mengapa pendidikan Islam itu penting di kaula muda? Dan yang ketiga, bagaimana langkah-langkah untuk menanamkan pendidikan Islam di kaula muda? Baik, selanjutnya saya Miftahul Zana. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat. Adapun tujuan pembuatan makalah ini antara lain untuk mengetahui dan memahami hakikat dari pendidikan Islam, untuk memenuhi dan memahami perlunya pendidikan Islam di kaula muda, dan untuk mengetahui langkah-langkah menanamkan pendidikan Islam di kaula muda. Selanjutnya di sini ada pembahasan. Pembahasan pendidikan dan agama memiliki keterkaitan antara keduanya, karena karakteristik manusia yang tidak jauh dari pendidikan agama, terutama pada generasi muda yang sering meremehkan pendidikan agama, sehingga secara tidak sadar mereka melakukan hal-hal tidak baik atau melanggar aturan agama. Pendidikan agama Islam adalah pelatihan yang memberikan informasi dan membentuk mental, karakter, dan maupun kemampuan anak dalam mengamalkan ajarannya. Di sini ada tujuan pendidikan Islam tidak lepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu menumbuhkan pribadi-pribadi yang selalu bertakwa kepada Allah dan dapat hidup berbahagia di dunia dan akhirat. Tujuan hidup manusia menurut Allah ialah beribadah kepada Allah, seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nur Wahyuni dengan NIM 122000985 ingin menjelaskan slide ke-9, yaitu mengapa pendidikan Islam diperlukan di kaula muda. Permasalahan yang muncul terutama datang dari anak muda atau yang sering disebut kaum milenial. Salah satu permasalahan yang sering muncul pada masyarakat Indonesia ialah menurunnya nilai akhlak dan moral. Suatu bangsa hancur bukan karena hancurnya orang-orang tua, melainkan hancurnya pemuda-pemuda. Selanjutnya, pendidikan Islam menjadi pilihan yang bisa dilakukan dalam pembentukan perilaku generasi muda. Karena melalui pendidikan Islam, generasi muda mempelajari yang dapat dipahami dari pembelajaran serta hal mendasar yang terdapat pada Al-Quran dan hadis, sehingga membentuk perilaku generasi muda dan cara pandangnya pada kehidupan keseharian. Selanjutnya, langkah-langkah menanamkan pendidikan Islam. Langkah-langkah menanamkan
pendidikan Islam, Al-Qurtubi menyatakan bahwa ahli-ahli agama Islam membagi 3 tingkatan pengetahuan, yaitu pertama, pengetahuan tinggi, yaitu ilmu ketuhanan, pengetahuan menengah mengenai dunia seperti kedokteran dan matematika, yang ketiga, pengetahuan bermacam-macam keterampilan kerja. Hal ini berarti bahwa pendidikan iman atau agama harus lebih diutamakan. Kemudian, di slide selanjutnya terdapat peran keluarga bagi kaula muda. Keluarga memiliki nilai dan peran tersendiri dalam kehidupan individu. Selanjutnya ada peran keluarga. Masing-masing anggota keluarga memiliki sifat, karakteristik, dan peran yang berbeda-beda. Psikolog dan ahli pendidikan menetapkan bahwa keluarga merupakan salah satu faktor utama yang memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan dan penetapan karakter individu. Selanjutnya ada peran masyarakat. Selain keluarga, masyarakat juga memiliki peran untuk pembentukan perilaku seseorang. Masyarakat adalah sekumpulan orang dengan berbagai ragam kualitas diri, mulai dari yang tidak berpendidikan sampai pada yang berpendidikan tinggi. Kualitas suatu masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan para anggotanya. Makin baik pendidikan anggotanya, semakin baik pula kualitas masyarakat secara keseluruhan. Jadi, kesimpulan dari semuanya adalah, dalam hakikatnya, tujuan mempelajari Islam adalah penanaman ketakwaan dan moralitas dalam rangka mendidik manusia dengan kepribadian sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan agama merupakan faktor yang sangat penting untuk melindungi anak-anak, remaja, atau dewasa dari pengaruh buruk budaya asing yang bertentangan dengan budaya Islam yang saat ini mempengaruhi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.